Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan keempat untuk kelas ekonomi manajerial, kita akan membahas terkait dengan materi teori dan analisis permintaan. Pembelajaran hari ini yang akan kita bahas di dalam teori dan analisis permintaan, pertama terkait dengan teori permintaan. Mengapa penting mempelajari analisis permintaan, kemudian apa itu permintaan, dan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan teori permintaan. Kemudian yang kedua, setelah teori permintaan, kita masuk ke dalam dasar permintaan konsumen, di mana dasar permintaan konsumen itu dibahas dalam teori perilaku konsumen. Nah, teori perilaku konsumen ini itu dapat dijelaskan melalui pendekatan kurva indifference. Setelah kita mempelajari dasar permintaan konsumen, kemudian teori perilaku konsumen, dan pendekatan kurva indifference, kita masuk di pembelajaran terakhir terkait dengan perubahan permintaan konsumen. Hal-hal apa saja atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan dapat merubah permintaan dari konsumen. Mengapa penting mempelajari analisis permintaan? Pertama, terkait dengan profitabilitas perusahaan, ditentukan adanya permintaan akan produknya. Jadi profit perusahaan, laba perusahaan, itu ditentukan oleh permintaan akan produk dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembuatan keputusan jangka panjang dan jangka pendek, di mana ada perubahan-perubahan yang terjadi, mulai dari perubahan harga, perubahan pendapatan, perubahan jumlah penduduk, yang mempengaruhi dari permintaan konsumen atau permintaan pasar. Nah, dari perubahan ini, kita perlu melakukan analisis permintaan. Dan dari analisis permintaan yang kita analisa dari perubahan yang terjadi, maka bisa dibuat keputusan jangka panjang dan keputusan jangka pendek yang harus dilakukan oleh perusahaan ke depannya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan keputusan produksi dipengaruhi oleh karakteristik permintaan dari produk perusahaan. Jadi di sini keputusan produksi, seberapa banyak produk yang akan kita produksi, itu dipengaruhi oleh karakteristik permintaan dari produk perusahaan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, terkait dengan kondisi permintaan, itu juga mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja dan modalnya. Jadi kondisi permintaan yang terjadi ini akan mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja dan modal yang kita butuhkan. Semakin banyak permintaan, otomatis semakin banyak pula tenaga kerja dan modal yang kita butuhkan. Inilah 4 alasan atau 4 hal penting mengapa penting mempelajari analisis permintaan. Mulai dari profitabilitas perusahaan, kemudian digunakan untuk pembuatan keputusan jangka panjang dan jangka pendek, dalam keputusan produksi, dan juga terkait dengan kebutuhan tenaga kerja dan modalnya. Selanjutnya, setelah kita memahami mengapa penting mempelajari analisis permintaan, kita masuk ke dalam teori permintaan. Permintaan merupakan salah satu aspek penting dalam ekonomi manajerial. Maka dari itulah kenapa teori permintaan. Dalam 3 pertemuan, kita akan membahas mengenai teori permintaan. Pertemuan keempat, kita membahas teori dan analisis permintaan. Kemudian pertemuan kelima, kita membahas sensitivitas atau elastisitas permintaan. Dan di pertemuan keenam, kita akan membahas terkait dengan estimasi permintaan. Nah, berkaitan dengan teori permintaan, yang pertama ada hal-hal yang menentukan permintaan terhadap produk. Kemudian yang kedua, permintaan dibedakan menjadi 2 konsep, ada permintaan individu dan permintaan pasar. Kemudian yang ketiga, ada analisis sensitivitas permintaan, dan yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Di mana poin ketiga ini nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kelima, tentang sensitivitas permintaan atau elastisitas permintaan. Teori permintaan itu dibagi menjadi 2 konsep, ada permintaan individu dan permintaan pasar. Kalau bicara permintaan individu, itu berarti terkait dengan jumlah barang dan jasa yang akan dibeli konsumen pada periode dan kondisi tertentu. Sedangkan permintaan pasar itu merupakan
jumlah dari seluruh permintaan konsumen individual terhadap produk tersebut. Nah, setelah kita berbicara terkait dengan konsep permintaan individu dan permintaan pasar, kemudian kita masuk ke dalam teori permintaan yang menyatakan bahwa permintaan terhadap produk merupakan suatu fungsi dari beberapa faktor, antara lain ada harga, pendapatan, selera konsumen, iklan, dan harga produk substitusi atau komplementer. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa permintaan terhadap produk itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor harga, pendapatan, selera konsumen, iklan, sampai pada harga produk substitusi atau harga produk komplementer. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas teori permintaan, sekarang kita membahas terkait dengan dasar permintaan konsumen. Nah, kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan dari konsumen, di mana ukuran kepuasan ini masuk ke dalam konsep utilitas. Fungsi utilitas itu terbentuk melalui preferensi konsumen dalam memilih sejumlah produk. Jadi fungsi utilitas itu terbentuk melalui preferensi atau melalui sikap atau selera konsumen dalam memilih produk yang akan mereka gunakan atau produk yang akan mereka konsumsi. Nah, utilitas marginal yakni tambahan utilitas karena kenaikan konsumsi 1 unit. Nah, di sini dimaksudkan bahwa dan perlu diingat bahwa konsep marginal itu merupakan suatu tambahan barang A dikarenakan adanya kenaikan konsumsi. Kemudian selanjutnya terkait dengan hukum utilitas marginal, di mana adanya perubahan yang menurun. Dan terakhir terkait dengan dasar permintaan konsumen, di mana dasar permintaan konsumen ini dibahas di dalam teori perilaku konsumen. Kalau kita bicara teori perilaku konsumen, itu diajarkan di dalam 2 mata kuliah. Ada mata kuliah ekonomi manajerial dan mata kuliah manajemen pemasaran. Kalau dalam ekonomi manajerial itu lebih dari sisi kuantitatifnya, sedangkan kalau di dalam manajemen pemasaran, teori perilaku konsumen itu lebih kepada sisi kualitatifnya. Dasar permintaan konsumen itu dijelaskan dalam teori perilaku konsumen. Apa itu teori perilaku konsumen? Teori perilaku konsumen itu menjelaskan dan meramalkan produk-produk yang akan dipilih oleh konsumen pada tingkatan pendapatan tertentu untuk mendapatkan kurva permintaan. Nah, teori perilaku konsumen ini dijelaskan melalui pendekatan kurva indifference. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kurva permintaan, kita harus memahami terlebih dahulu terkait dengan pendekatan. Teori perilaku konsumen di dalam ekonomi manajerial itu dijelaskan di dalam pendekatan kurva indifference, di mana kurva indifference ini menggunakan konsep ordinal utility. Tingkat utility diukur melalui order atau ranking, tetapi tidak disebutkan utility-nya secara pasti. Jadi di sini ordinal utility ini tingkat atau grading ketika saya mengkonsumsi barang A dengan sekian kali atau berapa kali, tetapi tidak disebutkan utility-nya secara pasti. Misalkan, saya mengkonsumsi obat dari resep dokter 3 kali sehari, tetapi tidak dijelaskan secara pasti terkait dengan efek atau apa yang akan saya rasakan dalam mengkonsumsi obat tersebut. Nah, di sini misalnya, mengkonsumsi 4 komoditas pada umumnya lebih memuaskan daripada mengkonsumsi 1 komoditas. Dan pada umumnya, konsumen tidak hanya mengkonsumsi 1 komoditas, tetapi kombinasi komoditas. Nah, kita kembali ke contoh yang awal. Ketika mengkonsumsi obat 3 kali dalam sehari. Ketika saya mengkonsumsi 3 kali dalam sehari, saya tidak merasakan efek apa-apa, kemudian rasa sakit yang saya rasakan itu tetap sama, tidak ada perubahan. Otomatis di hari berikutnya, saya tambahkan obatnya, saya kombinasi dengan obat jenis lain. Nah, di sini contoh yang lainnya di mana mengkonsumsi 2 komoditas, ada barang X dan barang Y. Kemudian terdapat kendala,
di mana kendalanya terkait dengan dana yang kita miliki. Maka karena kita memiliki kendala terkait dengan dana, ada keterbatasan dana yang kita miliki, kita mengubah kombinasi antara barang X dan barang Y. Kombinasinya kita rubah. Tetapi utility yang diperoleh tetap sama. Jadi walaupun kombinasi barang X dan barang Y itu dirubah, utility yang kita peroleh itu tetap sama. Nah, fenomena ini dinyatakan sebagai kurva indifference. Jadi, intinya kurva indifference itu menggambarkan tingkat kepuasan konsumen ketika mengkonsumsi barang X dan ketika mengkonsumsi barang Y, di mana kita bisa mengubah kombinasinya. Yang penting tingkat kepuasannya itu sama. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa kurva indifference itu menggambarkan tingkat kepuasan ketika kita mengkonsumsi barang X dan barang Y. Dan kita dapat mengubah kombinasi antara barang X dan barang Y, tetapi kepuasan yang kita peroleh itu tetap sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh di mana kombinasi penggunaan dua jenis barang. Ada barang X dan barang Y. Kelompok barang dari kelompok A di mana mengkonsumsi barang X sebesar 20, mengkonsumsi barang Y sebesar 1. Kelompok B mengkonsumsi barang X sebesar 15 dan mengkonsumsi barang Y sebesar 2. Sampai pada kelompok E di mana mengkonsumsi barang X sebesar 6 dan mengkonsumsi barang Y sebesar 6. Nah, kita masukkan ke dalam kurva indifference di mana kurva indifference digambarkan pada titik lengkung pada titik A, B, C, D, dan E. Itu. Nah, contoh saya masuk di kelompok A di mana saya puas dengan mengkonsumsi barang X sebesar 20 dan barang Y sebesar 1. Tetapi saya juga bisa puas ketika saya masuk di kelompok C dengan mengkonsumsi barang X sebesar 11 dan barang Y sebesar 3. Itu. Jadi pilihan konsumen itu dituangkan ke dalam kurva indifference. Jadi pilihan konsumen terhadap barang X dan barang Y itu dituangkan di dalam kurva indifference, di mana kurva indifference ini pada garis lengkung mulai dari titik A hingga titik E. Pilihan konsumen itu dituangkan ke dalam sebuah kurva, yakni kurva indifference. Dan kurva indifference itu mengidentifikasi semua kombinasi barang yang memberikan utilitas atau kepuasan yang sama. Nah, kita masuk ke dalam gambar kurvanya, di mana di sini ada garis melengkung yang menggambarkan dari indifference-nya atau kurva indifference-nya. MRS itu merupakan jumlah produk yang harus disubstitusikan dengan produk lain, tetapi tingkat kepuasannya sama. Misalkan tadi di contoh di awal, di mana ketika saya masuk di kelompok A, saya mengkonsumsi barang X-nya sebesar 20 dan mengkonsumsi barang Y-nya 1. Kemudian ketika saya di kelompok B, saya mensubstitusikan. Saya mengkonsumsi barang X-nya yang tadinya 20 menjadi hanya 15, tetapi saya mengkonsumsi barang Y yang tadinya 1 menjadi 2. Saya melakukan substitusi di sini. Nah, substitusi itu tadi dari kelompok A dan kelompok B itu tetap menghasilkan kepuasan yang sama, walaupun jumlah kombinasinya itu tidak sama. Yang awalnya tadi saya mengkonsumsi barang X-nya 20 dan barang Y-nya 1, kemudian ketika saya di kelompok B, saya mengkonsumsi barang X-nya 15, hanya 15, tetapi barang Y-nya bertambah, yang tadinya 1 menjadi 2, dengan tingkat kepuasan yang sama ketika saya di kelompok A dan di kelompok B. Kemudian, kendala dari preferensi konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan adalah anggaran yang dimiliki. Jadi kendala yang dihadapi konsumen itu terletak pada anggaran yang mereka miliki atau pendapatan yang mereka miliki.
Kalau kita berbicara terkait dengan anggaran, kita masuk ke dalam garis anggaran. Nah, garis anggaran itu merupakan kombinasi produk yang dapat dibeli dengan sejumlah dana tertentu, di mana total anggaran itu sama dengan pembelian barang 1 ditambah pembelian barang 2. B sama dengan PY dikali Y ditambah PX dikali X. Persamaan garis anggaran itu M sama dengan PX dikali X ditambah PY dikali Y. M adalah jumlah anggaran tersedia, PX adalah harga barang X, dan PY adalah harga barang Y. Nah, dari garis anggaran di sini ada persamaan B dan persamaan M. Mana yang digunakan? Dua-duanya dapat digunakan, tergantung pertanyaan yang ada di dalam soal, tergantung dari pertanyaan atau yang diketahui di dalam soal, apakah mereka menggunakan B atau menggunakan M. Tapi intinya itu sama saja. Nah, terkait dengan garis anggaran, kita ingin melihat terkait kurva anggaran berubah dan harga berubah. Nah, di sini kita lihat di dalam kurva, ketika anggaran berubah, itu garisnya naik ke kanan atas. Artinya apa? Ketika anggaran berubah menjadi semakin banyak, maka permintaan barang X dan Y itu juga akan semakin meningkat. Beda halnya ketika harga berubah, maka yang berubah itu adalah kuantitasnya. Kuantitas 1, kuantitas 2, dan kuantitas 3. Maksudnya di sini apa, Bu? Misal, dengan uang 35.000 biasanya kita makan siang itu nasi padang 1 bungkus, kemudian es teh 1 bungkus. Tetapi pada hari itu ada promo di GrabFood katakanlah. Dengan uang 35.000 itu kita bisa membeli 2 nasi bungkus dengan 2 bungkus es teh. Jadi yang tadinya hanya bisa membeli 1 nasi bungkus dan 1 es teh, karena adanya perubahan harga di sini, ada diskon di sini karena kita menggunakan GrabFood, maka kuantitas atau barang yang kita beli itu bertambah. Ada perubahan, disebabkan karena apa? Karena perubahan harga tersebut. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai kurva indifference dan juga garis anggaran, sekarang kita masuk ke dalam konsumsi optimal, di mana suatu kondisi bila terjadi persinggungan antara kurva indifference dengan garis anggaran. Di sini garis yang melengkung berwarna merah ini digambarkan sebagai kurva indifference, dan garis yang berwarna biru itu digambarkan sebagai garis anggaran. Ada titik P dan titik Q, di mana kurva indifference dan garis anggarannya saling bersinggungan, yang artinya di sini ada kombinasi optimal atau konsumsi yang optimal, dan tidak ada kombinasi lain yang memberikan kepuasan yang sama besarnya selain di titik P dan di titik Q. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soalnya. Tadi saya punya anggaran sebesar 35.000 untuk makan siang. Kebetulan di GrabFood ada promo, saya mendapatkan 2 bungkus nasi padang dan 2 bungkus es teh. Sudah sesuai dengan garis anggaran saya sebesar 35.000. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah dengan 2 bungkus nasi padang, dengan 2 bungkus es teh ini tadi sudah memuaskan saya atau sudah puas? Nah, apabila saya sudah puas, berarti nanti kurva indifference atau tingkat kepuasannya itu akan bersinggungan dengan garis anggaran. Nah, di mana saya sudah puas dengan makan atau mengkonsumsi 2 bungkus nasi padang dengan 2 bungkus es teh, berarti dari segi tingkat kepuasan itu sudah memuaskan, dan dari segi anggaran sebesar 35.000 itu sudah sesuai dengan anggaran yang saya miliki. Jadi bisa dikatakan bahwa itu merupakan konsumsi yang optimal, adanya persinggungan antara indifference atau kepuasan dengan garis anggaran atau anggaran atau uang yang saya miliki. Dalam teori ekonomi modern, teori penurunan kurva permintaan, di mana perilaku konsumen itu sering dijelaskan dengan pendekatan kurva indifference. Kurva indifference akan bergeser ke kiri atau ke kanan yang disebabkan oleh perubahan harga dan perubahan pendapatan. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam kurvanya bahwa ada pergeseran dari garis anggaran yang disebabkan karena turunnya harga X.
adanya pergeseran garis dikarenakan perubahan harga X-nya. Di sini ada perubahan garis anggarannya, di mana bergeser ke kanan. Dikarenakan itu tadi, adanya turunan harga X. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas mengenai kurva indifference, sekarang kita masuk ke dalam kurva permintaan. Merupakan bagian dari fungsi permintaan yang menyatakan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Jadi di dalam kurva permintaan ini kita bisa melihat hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Dan fungsi permintaan itu merupakan hubungan antara jumlah produk yang diminta dengan semua faktor yang mempengaruhinya, di mana bentuk umum fungsi permintaan itu contohnya QX atau kuantitas barang X sama dengan F, harga, selera, iklan, kemudian harga produk komplementer atau produk substitusi. Jadi kalau kita membahas kurva permintaan, itu di dalamnya menyatakan hubungan antara harga barang X misalkan dengan jumlah barang X yang diminta. Sedangkan kalau berkaitan dengan fungsi permintaan, itu merupakan hubungan antara jumlah produk yang diminta dengan semua faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhinya? Faktor atau variabel yang mempengaruhi permintaan, di mana ada 4 faktor. Faktor yang pertama terkait dengan strategi. Variabelnya mulai dari harga, iklan, kualitas, dan saluran distribusi, di mana semua variabel ini itu dapat dikontrol oleh perusahaan. Misalkan harga produk itu bisa ditentukan dan dikontrol oleh perusahaan. Beda halnya ketika kita masuk di faktor yang kedua, di faktor konsumen. Di dalamnya ada variabel pendapatan konsumen, selera konsumen, dan harapan konsumen, di mana faktor ini kita perusahaan tidak dapat mengontrolnya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu terkait dengan pesaing, harga barang substitusi atau komplementer, dan kualitas dari produk pesaing. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi dari permintaan itu adalah lain-lain. Nah, lain-lain di sini dimaksudkan adalah jumlah penduduk, kemudian iklim di suatu wilayah, dan kebijakan pemerintah. Contoh, kebijakan pemerintah terkait dengan pajak, di mana pajak di suatu wilayah tersebut dinaikkan. Otomatis harga produk kita juga harus naik, dan itu akan mempengaruhi dari permintaan konsumen. Selanjutnya dan yang terakhir kita bahas di dalam teori dan analisis permintaan. Di sini ada gambar A dan gambar B. Di gambar A itu menunjukkan hubungan antara harga dan kuantitas barang, yakni pengaruh dari perubahan harga terhadap kuantitas barang. Kita ingat teori dasar permintaan, semakin tinggi harganya maka semakin rendah kuantitas barangnya, dan sebaliknya semakin rendah harganya maka semakin tinggi kuantitas barangnya. Di gambar A itu fokusnya adalah perubahan harga yang mempengaruhi kuantitas barang. Misalkan kita menjual beras dengan harga 20.000, maka kuantitas barangnya itu hanya 10 ton. Berbeda halnya ketika harga kita turunkan menjadi 10.000. Kuantitas barangnya mengalami kenaikan sebesar 20 ton. Yang tadinya 10 ton dikarenakan adanya penurunan harga, sekarang menjadi 20 ton. Nah, kalau di gambar A, itu yang mempengaruhi kuantitas barang adalah perubahan harga. Nah, di gambar B itu yang mempengaruhi dari kuantitas barang adalah faktor-faktor lain selain harga. Nah, kita lihat di kurvanya pada gambar B di mana price-nya itu tetap stabil, tidak mengalami kenaikan, juga tidak mengalami penurunan. Tapi ada penambahan kuantitas di sini. Katakanlah price-nya atau harganya itu 10.000, harga beras 10.000. Kuantitas barang dari 20 ton itu dapat menjadi 40 ton. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor-faktor lain, seperti selera konsumen terhadap beras mengalami kenaikan, kebutuhan konsumen terhadap beras mengalami kenaikan atau mengalami perubahan. Jadi kalau gambar A itu terkait dengan harga atau perubahan harga, sedangkan gambar B itu adalah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kuantitas barang.
Nah, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan keempat di dalam teori dan analisis permintaan. Apabila nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa langsung WA group. Kita bisa diskusi melalui WA group atau WA langsung ke saya, atau mungkin nanti beberapa teman-teman yang ingin berdiskusi secara langsung, kita bisa berdiskusi melalui Google Meet. Jadi tidak perlu semua ikut berdiskusi, mungkin saja hanya beberapa teman-teman yang ingin mengikuti atau ingin melakukan diskusi. Nanti bisa saya buatkan link untuk Google Meet khusus berdiskusi terkait dengan materi pada pertemuan hari ini. Saya rasa cukup sekian di pertemuan keempat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.